silakan sebentar karena akan ada pemaparan dari Bapak Jerry Deta SHMAP dari kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kalian. Terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk sedikit menyampaikan saja mengenai mekanisme yang sudah dijelaskan oleh Pak Arya selaku PPK dan Kementerian PUPR. Saya menuju begini. Baik Bapak Ibu, yang di belakang dengar Pak ya? Paling tidak terdengar. Kalau yang gambar mungkin yang belakang tidak terlihat, kecuali yang di depan ya. Tapi paling tidak ada gambaran ya. Oh, suaranya kurang dekat kali ini ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak PPK Pak ya. Bapak dan Ibu akan menghadapi 4 kegiatan ya, 4 kegiatan proses pengadaan tanah. Tetapi hari ini Bapak dan Ibu hadir di sini bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan yang kedua. Karena untuk yang pertama, seperti Bapak Ibu lihat di layar, kegiatan yang pertama ini adalah kegiatannya Pak Arya dari PUPR. Jadi beliau menyusun rencana kerja, kemudian menyusun dokumen perencanaan. Nah, dokumen perencanaan inilah yang nanti menjadikan dasar kami dari pemerintah provinsi, kemudian dari Kementerian ATR, khususnya dari kami BPN dan kantor pertanahan baik Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pelaksanaan pengadaan tanah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arya selaku PPK untuk dokumen perencanaan. Disinilah proses yang beliau lakukan. Bapak dan Ibu hadir di sini masuk ke proses yang kedua, proses persiapan. Nah, proses persiapan ini sebenarnya adalah kewenangan pemerintah provinsi atau kalau didelegasikan kepada pemerintah kabupaten kota. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Herdi dari Pemprov bahwa timnya dibentuk oleh Pak Gubernur, itu bagian dari stakeholder atau instansi yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota sampai kepada aparat wilayah, kelurahan dan kecamatan. Nah, inilah posisi kegiatan Bapak yang sekarang mengawali kegiatan persiapan. Hari ini Bapak dan Ibu menerima pandangan umum dulu berupa sosialisasi, sehingga nanti pada saat apa yang akan Bapak dan Ibu tanyakan hanya sebatas Bapak dan Ibu menyetujui bahwa di lokasi yang tadi disampaikan oleh Pak Arya itu akan dibangun ruas tol Becakayu seksi 2B. Jadi hanya sebatas menyetujui rencana pembangunan. Kalau nanti Bapak menanyakan soal berapa nilai ganti ruginya, kapan dibayar ganti ruginya, nanti ada di sini Pak. Ini nanti di ranahnya kami di Kementerian ATR, di BPN. Paling tidak gambaran umum secara keseluruhan yang harus Bapak dan Ibu ketahui terlebih dahulu. Nah, di tahap persiapan ini sekarang, setelah Bapak hadir hari ini, Bapak Ibu hadir hari ini, dalam rangka menyampaikan dokumen-dokumen kepemilikan tanah, ya, entah itu akte jual beli, entah itu sertifikat atau perjanjian-perjanjian jual beli yang Bapak dan Ibu punyai terhadap bidang tanah itu nanti akan dilakukan pendataan hari ini oleh teman-teman Satgas dari tim persiapan. Nanti setelah acara ini nanti petugas akan berdiri di hadapan Bapak Ibu dan akan dipanggil satu persatu untuk menyerahkan dokumen tadi. Artinya apa? Itu akan dibuatkan daftar yang nantinya akan dilakukan pelaksanaannya oleh kami. Tapi paling tidak hari ini mulai persiapan sampai pada produk akhir dengan surat keputusan Pak Gubernur kaitan dengan penetapan lokasi Becakayu ini. Nah, di dalam persiapan di sini yang produk akhirnya nanti adalah surat keputusan Gubernur, barulah Bapak dan Ibu nanti akan hadir kembali pada saat pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini menjadi kewenangan kami Pak di Kementerian ATR, Kanwil BPN maupun kantor pertanahan untuk melaksanakan atau mengumpulkan kembali Bapak dan Ibu, bisa melalui pemberitahuan atau
kita door to door atau Bapak dikumpulkan kembali seperti ini. Nah, nanti setelah hari ini nanti Bapak sudah menyampaikan surat-surat yang dimiliki, nanti kita akan eksekusi di sini, Pak. Ini nanti ranahnya nanti di kewenangannya ada di kami. Termasuk di sini nanti dilakukan pengukuran, ya, kemudian dilakukan penilaian oleh KCPP, kemudian dilakukan musyawarah sampai kepada pembayaran ganti kerugian. Nah, ini nanti puncaknya ada di sini dipasang. Tapi paling tidak hari ini Bapak dan Ibu dikumpulkan oleh teman-teman dari pemerintah provinsi untuk menampung aspirasi dokumen-dokumen sampai kepada persetujuan Bapak dan Ibu menyetujui sepakat akan dibangun pembangunan jalan tol Desa Kayu seksi 20. Ya. Nah, tahapan inilah yang perlu Bapak ketahui. Pada tahap keempat ini sebenarnya hanya administrasi saja. Ketika semua sudah dilaksanakan 1, 2, dan 3, dokumen-dokumen semua kita kumpulkan, kita serahkan kepada Kementerian PUPR untuk kemudian nanti dilakukan sertifikasi. Nah, ini gambaran umum secara global. Nanti apa saja yang harus dilaksanakan di persiapan. Coba di slide yang ketiga kalau saya. Nah, beda dulu yang sebelumnya. 4 tahap yang tadi saya jelaskan. Ini ada 4 warna, Pak. Ada 4 warna. Yang pertama hijau muda, itu ranahnya di PPK ya, Pak Arya tadi di Kementerian PUPR. Kemudian yang warna hijau, Pak. Nah, ini hijau. Ini nanti kegiatannya ada di pemerintah provinsi. Kemudian warna biru, ini ranahnya di kami nanti di Kementerian APR. Kemudian yang kuning ini penyerahan hasil. Ya, mungkin kalau tulisan yang belakang tidak terlihat, tapi paling tidak warna bisa terlihat, ya. Jadi ada 4 tahapan, 4 warna yang membedakan kegiatan waktu demi waktu nanti, ya. Oke, ke tahap persiapan. Nah, ini tahap persiapan yang harus kita lakukan sekarang. Jadi Bapak sekarang berkumpul, ya, berkumpul di sini, ya. Jadi kita lakukan sosialisasi. Nanti dari sini kita meminta dokumen-dokumen yang tadi Bapak sudah siapkan nanti diserahkan kepada petugas. Kemudian dalam waktu selang 60 hari ya, 60 hari itu kalau kita hitung ada kegiatan sosialisasi ada 30 hari, kemudian nanti ada kegiatan 60 hari konsultasi publik. Jadi Bapak dan Ibu akan ditentukan kembali setelah dokumen sekarang kita terima, kemudian dibuatkan daftar nominatif. Dan Bapak dan Ibu akan kita undang kembali untuk kita lakukan konsultasi publik. Nah, disinilah nanti inti kegiatan konsultasi publik. Bapak dan Ibu sepakat akan dibangun ruas jalan tol. Ya, jadi hanya menyepakati bahwa lokasi tanah Bapak dan Ibu itu terkena kegiatan jalan tol. Nah, dari konsultasi publik tadi tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu ada yang berkeberatan. Itu sudah pasti kita ada prosedurnya bagaimana cara melakukan keberatan. Di sini ada di gubernur dibentuk juga tim keberatan, Pak. Jadi selain tim persiapan dibentuk juga tim keberatan. Jadi pada saat konsultasi publik Bapak dan Ibu masih ada yang keberatan, dipersilakan mengajukan secara tertulis kepada Pak Gubernur melalui tim persiapan. Nanti akan kita kaji, kita akan lihat alasannya seperti apa. Kemudian nanti Gubernur akan memberikan kesimpulan atau keputusan. Ya. Nah, ini ada tata caranya tersendiri. Silakan nanti Bapak lihat di dalam gambar yang tadi disajikan oleh Pak PPK, ruas-ruasnya seperti apa, gambarnya tidak untuk kemungkinan ruas ini selalu terjadi pergeseran, ya. Dan nanti berdasarkan hasil dari pemetaan yang sudah ada, ini nanti Bapak silahkan diletakkan gambaran tanahnya sebagian terkena atau seluruhnya. Jadi bisa dimintakan keterangan kepada instansi nasional tanah atau PUPR. Intinya kegiatan persiapan produk akhirnya adalah surat keputusan. Tetapi ada, Pak, di sini yang warna merah, Pak. Warna merah ini sarana pengadilan. Tapi kami di sini tidak menakut-nakuti Bapak, ya, atau Ibu. Tapi paling tidak ketika nanti ada keberatan, ada
kajian dari tim keberatan dari gubernur. Kalaupun belum tidak putus, nanti bisa melalui keberatan ke pengadilan tun. Ya, jadi sifatnya administrasi pengadilan tun tata usaha negara. Dan nanti diputuslah oleh pengadilan tun. Ketika semua sudah setuju, Bapak dan Ibu setuju, gubernur akan mengeluarkan surat keputusan penetapan lokasi. Dan nanti penetapan lokasi ini pun di lapangan akan dilakukan pengumuman oleh kami, oleh tim persiapan selama 10 hari. Nanti dipersilakan pada saatnya melalui Pak Lurah, melalui Pak Camat diinformasikan bahwa penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Pak Gubernur akan ditempel atau diumumkan di lokasi kegiatan atau di kantor kelurahan atau di kantor kecamatan. Ya. Nah, ini sekilas yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini sebatas tahapan persiapan Pak. Nanti untuk tahapan pelaksanaan nanti Bapak akan mengalami pada waktunya. Nanti kami juga akan memberikan penjelasan lebih detail lagi yang akan dilaksanakan. Saya kira itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan terkait dengan tahapan persiapan yang saat ini Bapak dan Ibu laksanakan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Jadi Deta SHMAP dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat yang memberikan paparan pada hari ini. Baik, untuk itu Bapak dan Ibu, kami buka 2 sesi pertanyaan dengan 3 pertanyaan per 1 sesi. Tapi dimohon untuk tidak mengulangi pertanyaan yang sama untuk memberikan pertanyaan sesi diskusi kita pada hari ini. Kami persilahkan, kami buka untuk sesi yang pertama. Baik, silakan. Selamat siang Pak. Sebagian warga sini pasti mungkin tidak membawa data untuk lengkapnya seperti akte kepemilikan atau surat jual beli. Itu sampai kapan jangka waktunya? Dan untuk pengecekan setiap rumah, karena pasti ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari masyarakat-masyarakat yang mempunyai, sedangkan namanya berbeda. Dan saya meminta dari pemerintahnya, dari orang yang penting seperti bapak-bapak ini, untuk mengecek satu persatu masyarakat dari pihak-pihak rumah, betul atau tidaknya rumah ini dimiliki ini atau tidaknya. Karena sebagian masyarakat atau orang-orang petinggi lainnya akan mengambil keuntungan untuk orang yang tidak punya Pak. Terima kasih. Bu, namanya Bu, nama. Dwi Rinda Permatasari dari RT 7 RW 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tertib dulu Bapak Ibu ya. Saya coba menjawab, menanggapi dari yang pertanyaan pertama dulu. Ibu Dwi Rinda terkait alasan yang tidak bawa. Nah itu nanti kami tunggu Bu ya. Kalau bisa ini nanti dikumpulkan ke RT RW-nya. Nanti biar RT RW-nya mengumpulkan dan menyerahkan ke kelurahan. Ini segera kami tunggu secepatnya. Nah ini alasannya nggak usah alasan yang asli dulu dibawa, hanya fotokopi saja, fotokopi dan alasan dan KTP. KTP KK, nah itu yang harus dilengkapi sesuai dengan yang ada di surat undangan. Nanti kita akan mengambil karena ini jadwalnya juga banyak. Nah ini karena jadwalnya banyak, jadi padat. Jadi kita tunggu maksimal sampai minggu depan ya Bapak Ibu ya, supaya dikumpulkan. Hanya fotokopi saja. Segera mungkin ke KTP dan ke ketua RT maupun ketua RW-nya. Nanti dari pihak kelurahan minta tolong diakomodir untuk segera
kumpulkan. Kemudian untuk pengecekan tiap rumah memang nanti ada untuk lebih detailnya pasti akan dilakukan Bapak Ibu ya. Ini kan baru tahap sosialisasi awal, jadi baru pemberitahuan. Masih ada banyak sebenarnya tahapannya masih panjang. Ini baru nanti habis ini baru persiapan sosialisasi pemberitahuan, kemudian nanti ada penetapan lokasi, kemudian nanti baru ada inventarisasi dan identifikasi. Nanti itu tahap-tahap selanjutnya. Nah itu nanti yang di tahap pelaksanaan. Kemudian itu ya nanti mungkin dari Pak Jerry bisa menambahkan itu nanti untuk tahapannya. Terima kasih. Kesempatan yang kedua. Pertanyaan pertama tadi kaitan dengan waktu ya, kapan diserahkan. Kalau memang hari ini tidak membawa, silakan tadi diberi ruang oleh Pak PPK 1 minggu ke depan. Yang mau saya sampaikan di sini Pak, tadi kalau Bapak dan Ibu melihat mekanismenya, ini sedikit berbeda dengan ketentuan lama. Jadi kalau pembebasan tanpa masa lalu itu tidak mengenal waktu, demi waktu. Tapi kalau Bapak tadi cermati gambaran yang ada di depan, itu setiap kita melaksanakan sosialisasi, konsultasi publik, kemudian nanti pengukuran sampai kepada pembayaran, itu diatur waktunya secara detail. Jadi untuk memanfaatkan waktu yang lebih cepat, silahkan Bapak dan Ibu tidak perlu menunggu 1 minggu, tapi kalau memang hari ini sudah siap, serahkan hari ini. Kalau belum, bisa besok atau besok lusa. Ya tidak perlu menunggu 1 minggu tadi yang disampaikan oleh Pak PPK, karena waktu kami dalam rangka pelaksanaan itu sudah diatur secara detail. Nah, bagaimana dengan bukti kepemilikan yang Bapak Ibu? Kan memang berbeda-beda Pak ya, ada yang pegang sertifikat, ada yang pegang perjanjian, ada yang pegang akte jual beli atau giring dan sebagainya. Nah ini kegiatan kami di sini di persiapan ingin memotret posisi Bapak selaku pihak yang berhak. Nah pihak yang berhak itu seperti apa? Pihak yang berhak itu pihak yang menguasai tanah, pihak yang memiliki bangunan, pihak yang memiliki tanaman, pihak yang mempunyai tegakan yang ada di atas bidang tanah. Itu semua kita potret semuanya. Kita potret, kita lihat dokumen-dokumennya, kita lihat data pribadi Bapak dan Ibu semua, kita buatkan daftar nominatif. Nah, daftar nominatif inilah yang menjadi dasar nanti kita selaku pelaksana akan melaksanakan apakah ini diberikan ganti rugi, apakah ini diberikan santunan, apakah ini diberikan ganti rugi tanamannya saja atau bangunannya saja. Itu nanti pada tahap berikutnya setelah hasil pengukuran dari kami dari BPN.